Halo semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok SGDA 3 akan mempresentasikan tugas paper kami yang berjudul COVID-19 Pandemic. Tapi sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut adalah nama anggota kelompok dari SGDA 3. Baik, perkenalkan nama saya Putri Dina Pranyani dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 067. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari student project kami kali ini yang berjudul COVID-19 Pandemic. Nah, dimulai pada bulan Desember 2019, kota Wuhan yang terletak di Tiongkok melaporkan bahwa terjadi kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Pasien biasanya sering mengalami batuk, sakit tenggorokan, sesak napas, atau bahkan demam tinggi. Karena banyaknya masyarakat yang terjangkit penyakit tersebut, akhirnya Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tiongkok memutuskan untuk melakukan swab dari tenggorokan semua pasien dan meyakinkan bahwa organisme baru yang disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah agen dari penyebab penyakit tersebut. SARS-CoV-2 adalah anggota ketujuh dari keluarga virus corona yang untai positif serta secara taksonomi berada di bawah keluarga Coronaviridae dan subfamily Coronavirinae. Virus corona ini merupakan kelompok virus RNA yang memiliki manifestasi khas pada saluran pernapasan bagian bawah dan juga pada saluran pernapasan bagian atas, dengan gejala seperti batuk kering, sakit tenggorokan, dan juga lesu yang disertai demam. Perkembangan kasus COVID-19 ini terus melonjak pada pertengahan tahun 2020, hingga akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia terjadi sangat cepat seperti yang telah diumumkan oleh pemerintah pusat pada tanggal 2 Maret 2020. Kepala BNPB selanjutnya mengumumkan COVID-19 sebagai situasi darurat non-alam ketika jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Nah, pandemi ini terus berlanjut hingga tahun 2023 dan beralih menjadi endemi pada tanggal 21 Juni tahun 2023. Maka sehubungan dengan hal tersebut, pada student project kami kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai pandemi COVID-19. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Komang Yadurani dengan 3 digit NIM terakhir 069. Nah, berdasarkan latar belakang dari student project ini, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, seperti apa saja konsep dari virologi COVID-19. Yang kedua, bagaimana perjalanan virus corona di dalam tubuh. Yang ketiga, apa saja gejala klinis dari COVID-19. Yang keempat, bagaimana metode deteksi COVID-19 di dalam tubuh. Dan yang kelima, bagaimana cara dari pencegahan COVID-19. Selain itu, adapun tujuan penulisan dari student project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui konsep virologi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penyebaran virus corona di dalam tubuh. Yang ketiga, untuk memahami gejala klinis dari COVID-19. Yang keempat, untuk mengetahui metode deteksi COVID-19 di dalam tubuh. Dan yang kelima, untuk memahami cara pencegahan COVID-19. Baik, selanjutnya adalah manfaat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pandi Gede Kevin Datana Yuliarta dengan 3 digit NIM terakhir 063. Jadi manfaat yang pertama ada manfaat penulisan. Berdasarkan tujuan penulisan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai manfaat baik secara akademis maupun praktisi dengan mengangkat penulisan ini. Diantaranya adalah yang pertama, manfaat akademisi. Adapun dalam penulisan ini, penulis memaparkan manfaat akademisi dari penulisan yang dilakukan. Diantaranya satu, hasil penulisan ini diharapkan membantu dalam memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan konsep virologi dari virus corona dan bagaimana proses dari tumbuh kembang virus tersebut di dalam tubuh manusia. Yang kedua ada manfaat praktisi. Adapun dalam penulisan ini, penulis memaparkan manfaat akademisi dari penulisan yang dilakukan, yang diantaranya pertama ada pembaca diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19. Dan yang kedua, hasil penulisan ini diharapkan juga bisa menjadi inspirasi bagi penulis lain untuk mengembangkan ide dalam melakukan penulisan kajian lain terkait gejala klinis dan metode deteksi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sekar Nariswari Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 057. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep virologi dari COVID-19. Sebelumnya, virologi ini merupakan cabang ilmu yang mendalami biologi virus seperti biologi molekuler dan biokimia, dan penyakitnya seperti fisiologi, epidemiologi,
serta aspek klinis dari virus. Untuk COVID-19 ini merupakan infeksi pernafasan akut yang disebabkan oleh virus yang dikenal sebagai SARS-CoV-2 yang merupakan RNA untai tunggal atau ssRNA atau single stranded RNA dengan ukuran genom 29.903 base pair. Virus ini memiliki karakteristik berbentuk kubus dengan spike protein yang terdapat pada permukaan virus. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa virus ini termasuk ke dalam beta coronavirus. Kemudian, COVID-19 virus ini tuh memiliki beberapa varian dari virus yang disebabkan oleh evolusi dan mutasi yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kalau secara umum mutasi yang terjadi ini disebabkan karena berubahnya susunan asam nukleat yang dibebaskan oleh pergantian, penyisipan, penghapusan, atau penataan ulang susunan basa nukleotida. Untuk jenis-jenis mutasinya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivani Aurelia Sembiring dengan 3 digit NIM terakhir 061. Di sini saya akan menjelaskan jenis varian dan mutasi virus COVID-19. Yang pertama ada Alpha. Varian ini ditemukan di Inggris pada September 2020. Dengan nama lain virus ini adalah B.1.1.7 dengan resiko tertular berkisar 50-70% dan risiko kematian mencapai 30%. Yang kedua adalah Beta. Varian ini ditemukan pertama kali di Afrika Selatan pada Mei 2020 dengan nama lain adalah B.1.351 dengan tingkat infeksi 50-70% dan tingkat transmisi adalah mencapai 50%. Yang ketiga adalah Gamma. Varian ini ditemukan pertama kali di Brazil pada bulan November 2020 dengan nama lain virus ini adalah P1. Virus ini memiliki mutasi yang tinggi terkhusus pada protein lonjakan dengan 3 mutasi khusus domain pengikat reseptor yaitu K417T, E484K, dan N501Y. Yang keempat adalah Delta. Varian ini ditemukan pertama kali di India pada Desember 2020 dengan nama lain adalah B.1.617.2. Varian ini adalah varian yang memiliki lonjakan sangat cepat dan sering menyerang ibu hamil. Yang kelima adalah Lambda. Varian ini banyak menyebar di area Amerika Selatan, diantaranya adalah Peru, Chili, Argentina, dan Ekuador. Pada tanggal 14 Juni 2021, mutasi ini berimplikasi pada keefektifan vaksin dan antibodi. Yang keenam adalah Kappa. Hasil penelitian Universitas Griffith Australia bahwa varian Kappa cepat menginfeksi dengan gejala seperti campak dan bisa tertular hanya dengan berpapasan dengan penderita. Yang ketujuh adalah Eta. Varian ini ditemukan pertama kali di Nigeria pada Desember 2020. Nama lain varian ini adalah B.1.525. Hal yang unik dari varian ini adalah penderita tidak memiliki gejala COVID pada umumnya. Yang ke-8 adalah Lota. Varian ini ditemukan di Amerika Serikat pada Desember 2020. Nama lain virus ini adalah B.1.526. Varian ini memiliki kemiripan dengan varian Eta yaitu tanpa gejala dan efek bagi yang sudah vaksin. Yang ke-9 adalah Mu. Varian ini ditemukan di Kolombia pada Januari 2021. Nama lain virus ini adalah B.1.621. Varian ini memiliki potensi yang penularan sangat cepat dan meningkat. Yang ke-10 adalah Omicron. Varian ini ditemukan pertama kali di Afrika Selatan pada tanggal 24 November 2021. Nama lain virus ini adalah B.1.1.529. Varian ini memiliki penularan yang lebih mudah pada individu yang belum divaksin dibandingkan dengan yang sudah divaksin. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Nikadek Diana Novita Alicia Putri dengan 3 digit NIM akhir 065 akan mempresentasikan mengenai perjalanan virus corona di dalam tubuh manusia. Untuk tahapan proses masuknya virus SARS-CoV-2 ke dalam sel manusia, yaitu yang pertama ada protein lonjakan atau spike virus yang akan berikatan dengan reseptor ACE2 pada permukaan sel manusia. Di sini terjadi fusi membran antara virus dan sel inang, sehingga memungkinkan virus untuk memasuki sel. Yang kedua, ada proteolisis oleh enzim protease. Protein lonjakan virus atau spike mengalami pembelahan oleh protease seperti TMPRSS2, katepsin B atau L, atau furin di membran sel inang. Setelah masuk,
materi genetik virus yaitu RNA dilepaskan ke sitosol sel inang. Selanjutnya terjadi transkripsi dan replikasi. RNA virus digunakan untuk sintetis 2/3 genom membentuk poliprotein dan kemudian diproses menjadi protein non-struktural atau NSP. Selanjutnya, vesikulasi dan pemrosesan. NSP tadi akan membentuk vesikel, kemudian menata ulang membran dari retikulum endoplasma kasar dan menyatukan vesikel yang mengandung RNA virus dengan membran sel inang. Baik, perkenalkan nama saya Frisyani Amanda Mengulai dengan NIM 2302511053. Nah, saya akan melanjutkan bagian dari masuknya virus ke dalam tubuh. Selanjutnya, ada pelepasan virus, di mana virus ini atau disebut sebagai virus SARS-CoV-2 itu akan masuk ke dalam tubuh, tapi dia itu melalui membran sel inang. Terus direspon oleh respon imun. Nah, ketika respon imun ini selama infeksi, sistem kekebalan inang merespon dengan produksi sitokin proinflamasi dan aktivasi sel yang bisa kita kenal sebagai CD4+ dan CD8+. Nah, selanjutnya badai sitokin. Nah, badai sitokin ini ketika terlalu banyak produksi sitokin proinflamasi, maka dapat menyebabkan badai sitokin yang dapat mengakibatkan kerusakan jaringan yang sangat parah. Selanjutnya yaitu peran sel T. Nah, peran sel T ini apa? Terus ketika peran sel T atau sebagai kita sebut yang kita kenal sebagai CD4+ dan CD8+, itu penting sekali untuk mengendalikan replikasi virus ini. Karena untuk membatasi penyebaran virus dan membersihkan sel yang terinfeksi dengan virus ini. Nah, demikianlah proses masuknya virus serta respon imun inang dan potensi badai sitokin selama SARS-CoV-2 terjadi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Sukma Chandra Putri dengan 3 digit NIM terakhir 075. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi mengenai perjalanan virus COVID-19 pada tubuh manusia. Selanjutnya mari kita ketahui apa sih gejala klinis dari COVID-19 itu sendiri. Beberapa masyarakat kita mengalami keresahan akibat mereka tidak mengetahui gejala klinis dari COVID-19 itu sendiri yang sebenarnya. Banyak dari mereka yang memiliki persepsi bahwasanya gejala klinis dari COVID-19 itu sendiri memiliki gejala yang berat seperti mungkin bisa mencapai kematian. Pada akhirnya gejala klinis COVID-19 itu sendiri menurut jurnal dan penelitian yang sudah kami baca adalah penyakit-penyakit yang sudah kerap kita ketahui ataupun kerap kita alami. Yang dimana pertama ada demam, kedua ada flu, ketiga ada batuk ringan, keempat tidak dapat mencium aroma, dan kelima tidak dapat mengecap rasa. Sehingga pada akhirnya ketika kalian sudah mengalami gejala klinis tersebut, segeralah periksakan ke dokter atau melakukan pemeriksaan PCR sendiri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Viko Fernanda dengan digit NIM 23025-11059. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa metode pengujian COVID-19 di dalam tubuh. Jadi ada dua jenis pengujian pada penyakit COVID-19 berdasarkan Food and Drug Administration atau FDA, yaitu uji diagnostik dan uji antibodi. Uji diagnostik itu sendiri merupakan uji molekuler atau yang sering disingkat sebagai RT-PCR saja, dan uji antigen. Sedangkan uji antibodi sendiri itu bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang melawan coronavirus ini. Berdasarkan arahan dari WHO, konfirmasi rutin kasus COVID-19 didasarkan pada metode Nucleic Acid Amplification Test atau NAAT yang mendeteksi urutan unik dari RNA virus. Metode ini juga merupakan RT-PCR yang sering disebut sebagai uji molekuler. Kontroversi tentang keakuratan metode uji yang dipilih pemerintah saat ini memang sering jadi perdebatan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan screening massal dengan tes cepat berbasis antibodi yang mencakup hasil non-reaktif sebagai salah satu persyaratan perjalanan. Kemudian, pasien akan didiagnosa dan dikonfirmasi sebagai pasien COVID-19 berdasarkan metode NAAT. Memang untuk menguji keberadaan virus SARS-CoV-2 ini bukan dengan rapid test, tapi dengan mengetahui keberadaan antibodi terhadap SARS-CoV-2 dalam sampel darah yang diduga sudah terkena virus COVID-19. Untuk lebih memahami, maka akan dijelaskan 3 metode pengujian COVID-19 tersebut.
Jadi uji molekuler secara RT-PCR sendiri itu merupakan teknik dasar amplifikasi materi genetik dan protein yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran itu sendiri. Uji molekuler tersebut juga dikenal dengan uji diagnostik. Sampel yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah menggunakan sampel dari saluran pernafasan atas serta pernafasan bawah atau sputum ataupun menggunakan saliva. Pelaksanaan metode ini juga harus dilakukan dalam laboratorium level 2 dengan tenaga yang mumpuni atau ahli. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam metode RT-PCR tersebut. Salah satunya yaitu terdapat perubahan urutan RNA virus karena mutasi yang dapat menyebabkan false negatif. Kemudian juga ada jika pada hasil pengujian positif tidak bisa dijadikan patokan 100% bahwa terdapat partikel virus. Kemudian juga ada biaya peralatan yang cukup mahal dan resiko untuk terpapar oleh virus tersebut cukup tinggi, serta waktu pengerjaan yang cukup lama sekitar 2-3 jam. Saya Igusti Ngurah Bagus Ananta Suryadi Putra dengan 3 digit NIM terakhir 077. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengujian keberadaan COVID-19 pada tubuh manusia dengan uji antigen dan juga uji antibodi. Nah, untuk uji antigen yang biasanya sering digunakan itu adalah RDT antigen. Alatnya disebut COVID-19 AG-RESPI-Strep. Nah, uji antigen itu dilakukan dengan mendeteksi keberadaan dari protein virus COVID-19 pada sampel yang diambil di saluran pernafasannya. Antigen itu hanya bisa terdeteksi saat virus aktif bereplikasi, sehingga ini tuh efektif apabila digunakan sebagai identifikator pada fase yang akut atau fase awal terkena infeksi. Dalam hal ini, tes yang dimaksud itu menggunakan teknologi membran nanopartikel koloid emas untuk mendeteksi keberadaan dari nukleoprotein antigen virus SARS-CoV dan juga SARS-CoV-2. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri itu akan dicampurkan 100 mikroliter sekresi nasofaring yang ditetesi dengan 4 larutan pengenceran buffer. Lalu akan dimasukkan strip pemeriksaan. Nanti strip pemeriksaan itu akan terjadi sebuah difusi pasif yang akan menimbulkan perpindahan satu larutan konjugasi. Selanjutnya, sampel akan bereaksi dengan antibodi SARS-CoV-2 pada membran itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah uji antibodi. Untuk metode yang digunakan disebut imunokromatography yang dilakukan dengan meneteskan serum sampel pada suatu wadah sampel yang digabungkan atau ditambah dengan larutan buffer. Nah, serum itu akan mengalir di sepanjang kaset pengujian dan antigen rekombinan pada kaset pengujian akan diikat oleh antibodi IgM atau IgG yang pada akhirnya akan membuat kompleks antigen antibodi. Kompleks antigen antibodi itu akan mengikat anti-human antibody pada kaset pengujian. Ini akan memberikan perubahan warna pada indikator garis IgM dan atau IgG. Dalam deteksi antibodi, indikator kontrol harus selalu ada dan sangat penting untuk ada dikarenakan akan memberi tanda bahwa sampel itu sudah mengalir di sepanjang kaset pengujian. Sampel yang terdeteksi IgM atau IgG itu wajib melakukan isolasi mandiri untuk mencegah terjadinya penularan. Sangat dianjurkan agar sampel melakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan keberadaan SARS-CoV-2 atau COVID-19 itu sendiri. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu diingat atau perlu dinotis bahwa apabila IgM atau IgG itu tidak terdeteksi dan sampel itu tidak mengalami gejala COVID-19, maka subjek atau sampel itu akan diduga tidak mengalami atau tidak terdeteksi COVID-19. Nah, tapi jika IgM dan IgG tidak terdeteksi, tapi sampel itu mengalami gejala COVID-19, maka akan diduga bahwa subjek tersebut mengalami infeksi yang menyerupai COVID-19. Nah, oleh karena itu, apabila hal tersebut terjadi, sangat disarankan agar sampel itu
melakukan pengecekan kembali untuk memastikan bahwa benar tidak terbentuk antibodi IgM ataupun IgG terhadap SARS-CoV-2 atau COVID-19 itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Alisa Feba Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 055. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan COVID-19. Adapun cara-cara tersebut yaitu yang pertama, dengan menjaga kesehatan agar sistem imunitas atau kekebalan tubuh terus meningkat. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol dan lakukan gerakan mencuci tangan sebanyak 4 kali pada setiap tahap dengan waktu 20-30 detik apabila menggunakan hand rub dan 40-60 detik dengan menggunakan air dan sabun. Yang ketiga, menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam ketika batuk dan bersin. Kemudian yang keempat, menggunakan masker dengan benar yaitu menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau sedang keluar rumah. Yang kelima, membuang tisu dan masker yang sudah dipakai ke tempat sampah dengan benar. Dan yang keenam, hindari berpergian keluar rumah ketika merasa kurang sehat, terutama jika demam, batuk, dan sulit bernafas. Dan yang ketujuh, menunda perjalanan ke wilayah atau negara di mana virus COVID-19 ditemukan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Salsa Bilanayla Widianto dengan 3 digit NIM terakhir 071. Setelah mendengarkan penjelasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa virus dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa partikel yang tersusun atas genom dan mengandung asam deoksiribonukleat atau biasa kita sebut dengan DNA, atau juga bisa mengandung asam ribonukleat atau biasa kita sebut RNA, serta bisa berada di dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu secara intraseluler dalam tubuh inang dan ekstraseluler di luar tubuh inang. Salah satu kasus pandemi di Indonesia yang pernah terjadi beberapa tahun lalu adalah pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh varian virus corona yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disingkat dengan SARS-CoV-2. Virus corona merupakan kelompok virus RNA yang memiliki manifestasi khas pada saluran pernafasan bagian bawah dan atas, dengan gejala seperti batuk kering atau batuk produktif, sakit tenggorokan, serta lesu yang diikuti dengan demam. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disebut SARS-CoV-2 merupakan virus RNA untai tunggal atau ssRNA Single Stranded Ribonucleic Acid dengan ukuran genom 29.903 base pair. SARS-CoV-2 berbentuk kubus dengan spike protein pada permukaan virus yang berfungsi pada tahap awal masuknya virus ke dalam sel host. Coronavirus akan menjadi infektif ketika mencapai tempat yang menyediakan lingkungan bagi virus untuk berkembang dan bermutasi. Menurut Food and Drug Administration atau FDA, ada dua jenis uji untuk penyakit COVID-19, yaitu uji diagnostik dan uji antibodi. Uji diagnostik terdiri dari uji antigen dan uji molekuler, yaitu reverse RT-PCR atau RT-PCR. Setelah mengetahui bagaimana COVID-19 menginfeksi tubuh manusia, maka kita harus mengetahui bagaimana cara untuk mencegah penyebaran COVID-19, yaitu dengan 1. Menjaga kesehatan agar sistem imunitas atau kekebalan tubuh terus meningkat, mencuci tangan dengan benar menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol, menutupi hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam ketika batuk dan bersin, menggunakan masker dengan benar, yaitu menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau saat sedang keluar rumah, membuang tisu dan masker yang sudah dipakai ke tempat sampah dengan benar, dan yang terakhir, hindari berpergian keluar rumah ketika merasa kurang sehat. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan dari student project kali ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Miracle Dinata dengan 3 digit NIM terakhir 073. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan saran. Yang pertama, saran kepada pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan fasilitas kesehatan seperti layanan pengecekan maupun vaksinasi bagi masyarakat secara merata, sehingga penyebaran dapat lebih diminimalisir dan pendeteksian serta penanganan dapat dilakukan lebih dini. Selain itu, pemerintah memiliki wewenang dalam membuat kebijakan demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, segala peraturan yang diterapkan diharapkan mampu untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi seperti wajib menggunakan masker, social distancing, online school, dan lainnya yang dirasa krusial untuk dilakukan. Yang kedua adalah saran kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peranan utama
untuk ikut andil dalam mencegah peningkatan COVID-19. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk mau mencari informasi yang terpercaya dalam mengedukasi diri dan lingkungan, serta menerapkan pengetahuan tersebut dan mematuhi aturan yang ada, sehingga proses penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 dapat berjalan dengan lancar dan juga efektif. Sekian presentasi kelompok SGDA 3. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kelompok kami. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.